kerjakan terlebih dahulu? Seni budayanya atau matematika? Seni budaya dulu. Seni budaya dulu. Yang lamaan? Iya, kelamaan kalau seminggu. Yang seminggu. Oke, makasih Arka. Tapi ya, kalau kalian bekerja sesuai dengan prioritas, matematika dulu yang dikerjakan. Karena sesuai dengan due date-nya. Matematika hari ini, seni budaya masih minggu depan. Kerjakan yang paling mendesak dan penting dulu. Baru nanti boleh dilanjutkan ke seni budaya. Di dalam OSIS pun sama. Ya. Minggu ini ada kegiatan Maulid. Minggu depan akan ada Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 ya. Nah, dipikirin nih yang OSIS ya. Kamu ngerjain proposalnya kira-kira yang Maulid dulu atau yang Sumpah Pemuda? Kalau kamu memprioritaskan, karena beda divisi ya, kalau nggak salah nih. Maulid masuk ke divisi 1, ya, Sumpah Pemuda kalau tidak salah, Ibu lupa ya, divisi 3 atau 4 lah itu. Ya, yang bukan divisinya diam aja. Karena kalau misalkan kalian misalkan dalam satu divisi yang sama, ya, tetap harus yang lebih dulu yang dikerjakan. Sama halnya Bapak Ibu guru juga, ya. Pada saat minggu ini berarti harus menyelesaikan semua urusan nilai anak-anak karena akan dilaporkan ke orang tua. Berarti nanti setelah itu barulah mereview melihat untuk JIBAS. Bukan JIBAS dulu dikerjain lapor orang tuanya belakangan, ya. Jadi sama halnya kita Bapak Ibu guru juga sama belajar, ya. 3, ini penting. Tuntaskan pekerjaan. Jadi jangan dibiasakan belum selesai kamu tinggal pekerjaannya. Ya. Jadi semuanya ngambang. Nggak ada yang tuntas, nggak ada yang selesai. Nah, ini sangat penting untuk bisa mengeksekusi bahwa setiap kegiatan itu harus tuntas. Ya, itu aja yang diingat-ingat ya. Buat jadwal realistis. Contoh realistis tadi ya, misalkan begini. Hari ini saya punya tugas 2, tapi dua-duanya juga maksimal malam ini. Harus diselesaikan jam 7. Ya. Lalu matematika saya butuh durasi lebih dari 1 jam mengerjakannya. Ya minimal berarti 2 jam. Selesai belajar jam 11.20, istirahat dulu lah sampai dengan sholat zuhur dan makan siang. Jam 1 kamu mulai belajar. Jam 1 berarti 2 jam untuk matematika pekerjaan kamu tuntaskan di jam berapa? Kalau 2 jam. Dari jam 1, 2 jam. Jam? Tiga. 3 ya, jam 3. Jam 3 istirahat sebentar ya, persiapan untuk sholat asar. Ya kan? Ini realitas nih, ini realitanya begini, fakta. Jadi jangan ngada-ngada, ngerjain 5 soal sampai 5 jam sendiri. Ya. Nah, kamu harus realistis dalam membuat jadwal. Setelah sholat asar, lanjut lagi baru mengerjakan misalkan soal bahasa Indonesia sampai menjelang maghrib lah. Malam jam 7 sudah bisa diserahkan. Jadi jangan kebanyakan pada saat udah ngerjain matematika, main games, nyambi kan? Iseng tar dulu. Tiba-tiba lebih dari 1 jam, main gamenya saja. Matematikanya belum selesai, baru sampai nomor 2, padahal ada 5 soal. Terus lagi sampai dengan Isa, kamu baru sampai 1 tugas. Ya kan? Nah, hal itu sudah mulai harus dikurangi. Bikin jadwal yang benar-benar sesuai kemampuan kamu. Ya, yang memang betul-betul tidak mengada-ada. Ya. Nah, terakhir belajar membuat deadline pribadi. Di dalam organisasi kita kan selalu belajar bersama orang lain, bekerja sama dengan orang lain, pasti memiliki deadline. Ya kan? Contoh misalkan kegiatan Maulid yang akan berjalan besok, misalkan. Deadline-nya proposal harus sudah selesai 2 minggu sebelum kegiatan. Ya, itu minimal loh. Di NASA itu membuat kegiatan minimal itu 2 minggu sebelum hari H, proposal itu sudah harus masuk.
lewat dari itu sebetulnya itu sudah kurang bagus ya, karena harus dicek oleh pihak manajemen, harus dicek oleh pihak direktorat. Apalagi yang berkaitan dengan dana. Dan ini kamu harus belajar juga. Jadi, orang masih 2 minggu lagi, nggak bisa, karena kita bekerja dengan orang lain. Kita nggak bicara dengan diri kita sendiri. Mau ngadain bakti sosial, nanti aja lah, kira-kira 1 minggu sebelum hari H, atau juga gampang, cuma tinggal minta dana sama orang tua, misalkan. Oh, nggak kepake kalau begitu. Ya, jadi betul-betul kalian berusaha membuat plan-nya itu dari awal, bahkan proposal yang memang besar itu bisa 1 bulan sebelum hari H pelaksanaan. Itu lebih oke lagi. Ya, karena nanti ada proses revisi, kalau ada yang tidak sesuai. Satu lagi, ya, pada saat kita berusaha untuk mengadakan suatu kegiatan, jangan baper. Nah, di antara ini semua tuh jangan baper. Apa sih Bu maksudnya baper? Kalau dikasih masukan, terima. Ya, jadi jangan kan kita sama-sama belajar gitu ya. Nanti kalau misalnya ada temennya ketua OSIS nih, sampaikan ke ketua bidang misalkan, jangan kayak gitu deh, nggak usah, ini kayaknya agak susah untuk kita laksanakan, kita ganti aja deh kegiatannya dengan A misalkan, tadinya kamu maunya B, terus tiba-tiba dirubah jadi A. Ya, laksanakan sesuai dengan arahan dan kamu bisa diskusikan, jadi jangan baper. Ya, begitu. Oke, nah selesai deh. Lumayan kan? Nah, cuma sebentar, 8 menit saja. Sebelum Ibu akhiri, silakan kalian bertanya, ya, kejadian-kejadian yang mungkin akan kamu hadapi atau belum kamu hadapi atau pernah kamu hadapi. Dan itu membuat kalian merasa butuh solusi, ya, butuh masukan. Ibu persilahkan. Ya, Ibu stop dulu, silahkan jika ingin bertanya. Kita masih punya waktu sekitar 20 menit ya Kak ya, karena kan 13.25 ya. Ayo. Aidil mau buka. Ayo silakan. Kalau nggak ada yang mau tanya, Ibu yang tanya. Ya, silakan. Sebelum kalian betul-betul, ya, Aidil, betul-betul nanti turun ke OSIS. Ya. Bu, syarat jadi OSIS gimana? Enggak lah, itu bukan Ibu nanti yang jawabnya. Ada kakak-kakaknya aja tanya kalau itu. Ayo, siapa yang mau tanya? Dari sekian banyak? Tidak ada? Kalau nggak ada, Ibu yang tanya ya. Oke. Silakan kalian tulis ya di kolom chatnya, karena agak sulit nih ya berbicara kalau misalkan semuanya di unmute. Apa sih sebetulnya yang sangat mendasari ya, hal yang paling membuat kalian ingin menjadi pengurus OSIS? Yuk, boleh. Ketik di kolom chatnya. Yang paling mendasari kalian bergabung di OSIS. Terus ada sebagian kalian bilang, saya nggak mau jadi OSIS. Gitu. Ya nggak apa-apa juga sih. Sah-sah saja. Itu hak asasi. Yuk, silakan ditulis. Oke, Zima, saya ingin menggali potensi saya dan belajar berorganisasi. Oke.
Ada lagi? Yuk, silakan. Apa iya? Nggak ada yang punya motivasi gitu? Ryan, saya ingin menambah pengalaman dalam berorganisasi. Oke, boleh. Adin, saya ingin belajar bekerjasama dengan teman-teman yang mempunyai karakter berbeda-beda. Naila agar dapat pengalaman dan bisa mencoba hal baru yang hanya bisa didapatkan dalam berorganisasi sekolah. Naifa ingin menambah wawasan tentang organisasi, belajar disiplin bersama orang lain. Oke. Kak, diingat-ingat ya kakak-kakak OSIS. Karena saya ingin belajar, menurut Nabila berorganisasi, belajar bekerja sama, memperluas pertemanan, mengasah skill public speaking, dan juga meningkatkan rasa kepercayaan diri saya. Jessica, saya ingin belajar disiplin dalam membagi waktu untuk belajar dan berorganisasi. Oke, yang lainnya? Berarti yang mau ikutan cuma ini kah? Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Indi, saya ingin belajar berorganisasi, melatih kedisiplinan diri, melatih komunikasi secara baik, dan menambah pengalaman. 9, baru 10. Nanti OSISnya 10 orang aja berarti ya. Lucu juga barangkali ya. Jadi setiap divisi cuma ada satu-satu orang gitu. BPHI-nya 3. Ale, saya ingin mencoba pengalaman, mencari pengalaman, mencoba untuk bersosialisasi dan melatih kedisiplinan. Oke. Boleh juga. Ya. Nah, sekarang Ibu tanya. Ya, makasih ya yang sudah menjawab. Ibu tanya sama kakaknya sekarang. Ya. Kak Kire, hal apa sih sebetulnya yang kamu dapat ya pada saat tergabung di dalam pengurus OSIS? Mana Kak Kire, ada nggak Kak Kire? Kak Kir? Nggak ada kah? Ada Kak Kiri nggak? Coba Ibu cek. Oh, ada. Ada di ruang panitia ya, Kira ya? Iya, Bu. Oh, oke. Boleh dong, Kak Kire, sampaikan apa sih sebetulnya yang sudah kamu dapatkan pengalaman ya dari OSIS ini? Dapat ilmu nggak sih sebetulnya atau mungkin pengalaman lain gitu ya? Dapat, Bu. Nah, apa boleh dong cerita sedikit? Saya lebih bisa bekerja sama dengan orang lain. Terus habis itu saya juga lebih bisa memimpin diri saya sendiri, lebih bisa manajemen waktu apalagi. Oke, ya, belajar untuk memiliki time management yang baik ya pada saat kita sudah masuk ke dalam OSIS ya. Nah, karena memang pada dasarnya setiap kita itu selalu menginginkan yang terbaik ya, betul. Nah, pada saat kalian sudah tergabung nanti, baik itu sebetulnya Bu, time management itu apakah untuk orang OSIS aja? Enggak. Ya, setiap dari kita itu sebetulnya harus melaksanakan time management.
supaya hidupnya bisa lebih terarah. Ya. Jadi pada saat kita berbicara tentang time management, kamu jangan berpikir bahwa saya juga nggak bakalan ikut OSIS kok, Bu. Tidak, ya. Tetapi ini bisa kamu laksanakan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Ya. Jadi bukan hanya sekedar anak-anak OSIS. Kita semua juga wajib, termasuk Bapak Ibu guru, ya, Bu Dwi juga harus. Apalagi ya, karena kalau enggak, ya semua kegiatan akan berantakan kalau tidak memiliki time management. Ya, jadi pesan Ibu untuk kalian ya yang sudah kelas 8 karena sudah semakin besar ya, harus belajar memiliki arah tujuan walaupun masih di SMP. Ya, untuk kedepannya apa sebetulnya yang ingin kalian lakukan. Gunakan waktu sebaik-baiknya. Ya, buat apa tadi? Time schedule dibuat, ya. Dibuat masukkan ke dalam kalendernya. Oke? Ya, gitu. Nah, sekarang tadi Ale udah Ibu baca ya. Di dalam kehidupan kalian, ya, Ibu mau dong dilihat ininya, apa? Oke, ini kayaknya sebentar. Sebentar ya. Ini ada satu. Ya, untuk skala prioritas, ya, lalu penting dan tidak penting, itu menjadi aturan yang harus kalian juga perhatikan dalam time management. Maksudnya, Bu, bagaimana? Ya, misalkan, Ibu bicara dengan ini dulu deh ya. Jessica, yang Ibu ingin tanyakan, kalau misalkan kamu punya kegiatan apa yang menurut kamu penting dan tidak penting? Contoh, ya, penting dan tidak penting. Yang penting, paling ngerjain tugas yang belum selesai, terus deadline-nya tuh udah mau mepet gitu. Oke. Yang tidak penting? Yang nggak penting, kayak kan orang-orang pada suka baca buku gitu loh, cuman ya hobi gitu loh. Baca buku pengetahuan tapi yang bukan pelajaran gitu. Dan ya buat tambahin ilmu gitu. Jadi itu bisa ditunda. Gitu. Oke. Ya, terima kasih Jessica. Nah, Ibu ingin share satu gambar tentang tadi kenapa Ibu tanya penting tidak penting, ya. Sebentar ini. Kalian mendengar suara ribut nggak sih di ruangan Ibu? Ya. Sebentar ya. Ibu masih punya waktu, tapi ini perlu Ibu sampaikan karena memang ini menjadi bagian yang harus disampaikan. Ya. Ya. Ibu share dulu. Ya. Sudah terlihat ya? Ini adalah diagram untuk manajemen waktu. Dibagi menjadi mendesak, ya, tidak mendesak, lalu
Karena memang ini menjadi sesuatu yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, ya, mendesak dan penting. Inilah yang menjadi prioritas. Ya, ini yang menjadi prioritas. Dia sifatnya masalah-masalah yang harus kita selesaikan. Benar kata Jessica tadi. Pada saat kita memiliki tugas, ya, dan tugas tersebut harus segera dikerjakan karena sudah dekat dengan deadline. Nah, lalu yang kedua, ada pilihan membaca buku, bermain game yang memang tidak penting, berarti kalian harus memprioritaskan terlebih dahulu yang tugas. Ya. Lalu ada kegiatan yang sifatnya tidak mendesak, tapi dia juga penting. Ya, mengerjakan tugas, oh deadline-nya masih 2 hari lagi, tapi dia tidak mendesak. Ya, berarti itu menjadi prioritas kedua. Kalian tetap masih bisa melakukan antisipasi atau pencegahan. Oh, kalau nanti saya sudah mengerjakan tugas ini, berarti kemungkinan, ya, saya besok sudah lebih santai. Ya, tapi itu tidak mendesak. Jadi masih boleh ditunda. Nah, ada kegiatan yang sifatnya itu tidak penting dan tidak mendesak. Ya, udah nggak penting, nggak mendesak, dia berada di kolom 4. Kegiatannya itu biasanya yang masih jauh, ya. Oh, nanti kalau misalkan saya mau jalan-jalan, oh di semesteran, ya, itu sebenarnya nggak penting. Kamu nggak jalan-jalan pun nggak menjadi masalah, gitu ya. Nah, tuh kayak ini kegiatannya, ada kegiatan surat menyurat atau WA-WA-an gitu ya, balas-balas chat, tapi tidak dalam kondisi kerja kelompok. Terus telepon sana sini, ya ngobrol sama teman-temannya, baca, nonton TV, kegiatan-kegiatan yang buang waktu, itu nggak penting dan tidak mendesak, nggak usah dikerjain. Ya. Nah, yang ada di posisi 3 itu adalah yang nggak penting, tapi dia mendesak. Ya, nggak penting banget, tapi nggak mendesak. Kalau membuat laporan, ya, terus kalau misalkan kamu ada rapat, nanti biasanya kalau udah OSIS itu sering sekali dengan rapat ya. Nah, hal-hal yang seperti itu yang menjadi hal utama adalah jangan membiasakan segala sesuatu itu mendesak. Ya, Ibu pesan hanya seperti itu. Nanti pada saat kalian sudah masuk ke dalam keosisan, sesuaikan dengan target. Ingat-ingat, oh ada pelaksanaan hari gizi, bulan apa? Oh berarti 2 minggu sebelumnya minimal sudah diworo-woro, sudah ada poster, sudah ada. Jadi supaya halayak ramai juga tahu ya bahwa kita mengadakan berbagai macam kegiatan. Ya, oke. Waktunya sudah 13:21, berarti Ibu hanya tinggal tersisa 4 menit ya. Ibu sangat berharap sebetulnya pada saat kalian diberikan informasi ini tidak hanya sekedar masuk kuping kiri, keluar kuping kanan ya, tidak berusaha diserap di otak. Silakan kalian berusaha untuk mencermati, lalu berusaha untuk mencerna supaya ilmunya bermanfaat untuk kehidupan kalian. Ya, itu saja dari Ibu, dan tentunya mudah-mudahan kegiatan hari ini, lalu besok dan 2 hari berikutnya, ya, kalian bisa betul-betul melaksanakan apa yang sudah menjadi informasi tadi diberikan oleh Kak Kire dan juga Kak Zaldi. Ya, Ibu akhiri hari ini, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dwi atas materi yang telah disampaikan. Nah, kira-kira ada yang mau bertanya? Mau bertanya nggak nih? Ada yang mau bertanya nggak?
Kalau OSIS ada yang mau nanya? Tunggu dulu. Yuk, ada yang mau nanya nggak? Nggak ada, Kak. Oh, nggak ada. Itu tadi materi dari Ibu tentang time management. Bermanfaat banget pasti. Ya, mengatur waktu, mana yang diprioritaskan duluan, mana yang ditahan dulu. Selanjutnya ada apa nih, Kak? Selanjutnya ada briefing. Ya, bersama Pak Farok. Kepada Pak Farok, silakan. Oke, terima kasih semuanya. Selamat siang anak-anak semuanya. Alhamdulillah ya, siang ini disambut hujan, sepertinya sangat mendukung sekali untuk anak-anak semuanya di rumah tidur siang ya. Tapi karena ya kewajiban kita sebagai seorang pelajar dan karena kita juga sedang mengikuti kegiatan LDKS yang seperti biasanya kalian setengah 12 sudah selesai pembelajaran, di sini kita sampai jam setengah 2 siang baru selesai. Tapi Bapak yakin ini akan menjadi pengalaman dan pengetahuan baru untuk adik-adik semuanya yang kelas 8 khususnya. Nah, untuk materi yang baru saja Ibu Dwi sampaikan, itu nanti akan dirangkum beberapa pertanyaannya yang akan dijadikan kuis Kahoot di hari Selasa. Berikut dengan materi-materi yang ada di hari Selasa juga. Ya, jadi nanti di hari Selasa akan ada 3 materi ya, gimana cara jadi public relation, terus gimana ada membangun karakter, ada juga problem solving. Itu 3-tiganya materi dari pembicara luar ya, yang 2 dari luar, yang satunya yang biasa kita kenal Pak Fauzi ya, yang biasa mengisi sirop juga, nanti juga akan mengisi. Nah, nanti dari materi yang hari ini Bu Dwi sampaikan sama 3 materi yang nanti akan disampaikan, silahkan dicatat baik-baik pertanyaannya apa saja. Kalau nanti di kuis Kahoot, ketika kalian sudah nyatet dan kalian ingat, tuh Bapak yakin kalian bisa jadi juara-juara kita. Nanti di akhir di hari Selasa ini, oke, suara mana ya yang berisik ya? Oke. Ya, karena nanti di hari Selasa ini di akhir acara itu nanti akan ada pengumuman peserta dan kelompok terbaik LDKS. Terus gimana Pak untuk pengumuman LDKO-nya gitu, siapa yang mengikuti? Nah, untuk yang mengikuti pengumuman LDKO-nya nanti akan diposting di story-nya OSIS NASA. Jadi kalau kalian mau tahu aku lolos enggak ya, aku bisa ikut enggak ya sampai ke LDKO, nah nanti akan diinfokan oleh kakak-kakak mentor ya. Ya Dade sudah diposting, jadi kalau mau tanpa bertanya ya, Bapak yakin pastinya semua kelas 8 di sini udah follow Instagram OSIS gitu ya, tinggal ditunggu aja pastinya. Nah nanti di situ udah berikut include nama anak dan kelompoknya yang ikut. Gitu ya, ada pertanyaan untuk besok? Silakan dari kakak-kakak OSIS ataupun dari adik-adik kelas 8. Bapak, Ya. LDKO tuh nggak semuanya maksudnya nggak semua murid join LDKO. Ya, siapa sih yang nanya? Naila, Pak. Oh, Naila. Oke, untuk LDKO ini tidak semua, karena nanti akan disaring. Jadi hari ini, nanti setelah selesai ini tuh kakak kelas 9 nggak langsung selesai. Kita ada rapat bersama kakak kelas 9, penilaian hari ini untuk kelas 8 yang mengikuti LDKS. Jadi ada yang tadi terlambat, laporan nanti kakak-kakak mentor, terus yang off cam, ya sepanjang hayat ya, dari pagi sampai selesai acara juga nanti akan dilaporkan. Terus siapa yang on cam tetapi tidak kelihatan orangnya entah kemana ya, bukan karena ngilang karena background, tapi memang benar-benar nggak ada orangnya. Terus yang aktif pun juga nanti akan dilaporkan, Pak ini aktif nih, ini kayaknya udah cocok banget nih jadi pengurus OSIS, apalagi jadi BPHI kayak gitu misalnya. Itu hari ini pasti ada rapat.
Nah, hari ini dirapatkan, hasilnya diakumulasi untuk hari ini, siapa yang dapat poin plus banyak, siapa yang minusnya banyak. Nah, hari besok masih ada waktu untuk memperbaiki. Yang merasa hari ini sering off cam, kabur-kaburan, ada akunnya tapi tidak ada orangnya, kurang aktif, masih ada kesempatan 1 hari lagi untuk kalian memperbaiki sikap kalian, memperbaiki keaktifan kalian. Ya, jadi saya emang pengen banget nih masuk OSIS, tapi hari ini ya gimana, udah sering off caman terus, udah poinnya banyak. Nah, kalau yang udah masuk kelas dojo nih pasti tahu di notif, ya bunyi notifnya. Kalau yang udah aktif lagi dikurangin apa ditambahin sama kakak kelas 9. Jadi seperti itu ya. Nah, untuk nanti di LDK-nya itu akan disaring, Naila. Jadi dari 40 siswa yang mengikuti nanti akan disaring kurang lebih sekitar 22 atau 25. Nah, nanti yang ikut itu juga akan disaring lagi. Jadi yang paling niat, benar-benar niat ikut OSIS. Jadi Bapak harap kegiatan 2 hari ini untuk awal kalian belajar menjadi seorang yang mulai bisa memanajemen waktu, seperti yang disampaikan Bu Dwi, bagaimana kita bisa menjadi seorang pemimpin ya, pemimpin dalam artian pemimpin untuk teman-temannya sendiri, pemimpin untuk kegiatan yang akan kalian lakukan. Mulai proyek-proyek pun juga nanti akan diberikan ketika sudah masuk di LDKO. Jadi untuk 2 hari ini full itu untuk materi tentang leadership ini, ditambah dengan tadi ada kuis Kahoot ini kan untuk review apa yang sudah kalian dengarkan tadi sepanjang mengikuti materi dari pagi sampai selesai. Besok pun juga seperti itu ada juga. Nah, nanti akan ada reward untuk peserta terbaik dan kelompok terbaik. Jadi ketika kelompoknya aktif, bikin grupnya, bikin backgroundnya juga disiplin, terus yel-yelnya juga kompak, ya itu pasti akan dapat poin-poin plus untuk kelompok. Itu pasti akan dapat penilaian sendiri dan itu akan dapat reward juga nanti di hari akhir selesai. Begitu ya, kurang lebih teknis untuk kegiatan hari Selasa. Jadi akan ada 3 materi lagi dengan materi-materi yang luar biasa tentunya, yang mungkin belum adik-adik dapatkan di kelas 8 ini. Ya kalau untuk kakak kelas 8 sudah mendapatkan, tapi kan dengan pembicaraan yang berbeda. Tentunya juga akan menjadi pengetahuan baru juga untuk kakak kelas 9. Seperti itu. Ada pertanyaan lain sebelum Bapak? Oke, sama-sama Nila. Sebelum Bapak berikan ke MC untuk menutup kegiatan hari ini. Enough? Oke, nggak ada yang raise hand ya. Bapak rasa cukup. Kalau nanti ada yang kurang jelas, masih ada yang perlu dipertanyakan, silahkan bertanya ke kakak mentor ya. Dengan senang hati kakak mentor melayani adik-adik semuanya. Ya, karena curhatan sampai saat ini, anak kelas 8 tuh anteng gitu, katanya Pak kita udah ngechat tapi dia, nah mohon ya kerjasamanya ada di kelas 8, kalau kakak mentornya ngechat ya minimal jangan di read